Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam tutorial fisika mekanika. Semoga sehat selalu dan terus semangat untuk tetap belajar. Tutorial ini akan membahas mengenai osilasi. Osilasi dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita jumpai. Osilasi merupakan gerak objek yang bergerak bolak-balik dan berulang-ulang. Kebanyakan osilasi hanyalah sebuah perkataan yang tanpa arti, tetapi dalam banyak hal juga mempunyai sesuatu yang sangat berbahaya, atau bahkan juga mempunyai sesuatu yang sangat penting dalam dunia finansial. Banyak hal yang menggambarkan osilasi di dalam kehidupan kita, seperti misalnya angin yang bertiup melalui suatu kabel listrik yang bertegangan tinggi. Angin ini akan menggerakkan kabel-kabel itu, menggoyangkan. Ketika dia bertumbukan, maka akan ada percikan api di antara kabel itu, bahkan bisa menyebabkan shut off power supply. Power supply-nya mati, yang menyebabkan kebutuhan listrik dari suatu masyarakat itu menjadi tidak terpenuhi. Begitu juga di dalam dunia airplane atau pesawat yang sedang terbang, turbulensi bisa terjadi di dalam udara yang mengalir di antara sayap-sayap pesawat, yang menyebabkan pesawat itu bergetar, bahkan bisa menimbulkan kegagalan dari logam-logam yang ada di dalam pesawat tersebut, dalam bentuk misalnya sayapnya patah atau dan yang lain-lain. Gempa bumi yang terjadi di dekat dalam suatu kota, bangunan itu dapat bergetar satu sama lain, yang bisa banyak menimbulkan korban bagi manusia. Ketika panah yang dipergunakan itu dilepaskan, maka bulu-bulu pada ujung belakang panah tersebut, dia akan mengatur aliran udara sehingga panah itu dapat bergerak mencapai target yang kita inginkan. Studi dan kontrol daripada osilasi ini merupakan dua tujuan utama di dalam ilmu pengetahuan fisika dan juga engineering. Di dalam bab ini kita akan mendiskusikan tipe-tipe dasar daripada osilasi yang dinamakan dengan gerak harmonik sederhana atau simple harmonic motion. Di dalam buku Resnick Haliday yang menjadi referensi kita, maka osilasi itu berada di dalam volume 1 bab 15. Jadi posisi pembahasan ini ada di sekitar bab 15 dari 20 bab volume 1 yang ada. Osilasi akan kita pelajari terdiri dari gerak harmonik sederhana, energi di dalam simple harmonic motion, angular di dalam simple harmonic oscillator, pendulum, gerak sirkuler, damped simple harmonic motion, horn oscillation, and resonance. Ini objektif dan ide-idenya, kita langsung saja. Simple harmonic motion. Di sini kita melihat sebuah partikel yang bergerak horizontal ke kanan dan ke kiri di sekitar titik originalnya, dan ini bergerak secara berulang-ulang. Banyaknya getaran per detik itu menyatakan frekuensi daripada getaran ini. Satu getaran atau satu gelombang atau satu cycle itu jika benda ini misalnya bergerak dari titik 0 ke titik ini min xm, lalu kembali lagi ke titik sm, xm yang maksimum, dan kembali ke titik 0. Nah, itu adalah satu putaran penuh atau satu cycle. Bisa juga ya satu cycle itu misalnya mulainya dari titik min xm ini, dia bergetar ke titik 0 plus xm, kembali lagi dan ke sini. Jadi ini adalah satu putaran penuh. Satuan daripada frekuensi adalah hertz. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh. Ya, misalnya dari sini, balik lagi, itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh. Gerakan yang berulang-ulang dengan interval teratur dinamakan dengan gerak harmonik sederhana. Gerak periodik ini biasanya berbentuk fungsi sinusoidal.
yang dapat ditulis dalam bentuk sinus atau bentuk kosinus terhadap waktu. Kita bisa memilih bebas antara fungsi kosinus atau sinus, ya, di mana persamaannya berbentuk seperti ini. Ini adalah persamaan displacement, pergeseran partikel ini ketika bergetar, yaitu xt sama dengan xm cos omega t plus c. Lanjut. Ini menunjukkan suatu gerakan partikel yang bergerak dalam kerangka simple harmonic motion. Partikel pada saat t sama dengan 0 berada di posisi sebelah kanan titik 0 plus xm, di mana xm ini, m ini menunjukkan maksimum. Pada saat t sama dengan 0, partikel akan bergerak ke kiri mendekati titik 0, lalu terus sampai ke di posisi min xm dan kembali lagi melewati titik 0 dan terus ke plus xm kembali, posisi di simpangan maksimum positif ini. Nah, dari t sama dengan 0 ke 0, nah, t sama dengan 0 plus xm, posisi 0, min xm, posisi 0, dan plus xm kembali, ini adalah satu putaran penuh, satu cycle atau satu getaran, atau disebut dengan satu osilasi. Ketika t sama dengan 0, partikel di plus xm. Di sini kecepatannya adalah 0, di mana energi potensialnya maksimum, energi kinetik 0. Lalu dia bergerak ke kiri dengan kecepatan yang semakin bertambah. Pada posisi 0 atau original, maka kecepatannya adalah maksimum. Di sini energi kinetik maksimum, energi potensial 0. Jadi dari awal pergerakan energi potensial maksimum berkurang dan energi bertransfer menjadi energi kinetik sampai energi kinetiknya maksimum dan energi potensialnya 0. Lalu bergerak ke kiri terus, kecepatannya berkurang, energi kinetik berkurang, dan sampai titik maksimum kecepatannya 0. Di sini energi kinetik 0, energi potensialnya maksimum. Lalu kembali lagi ke titik 0, di titik 0, energi kinetik maksimum, energi potensial 0, kecepatan maksimum, dan kembali ke plus xm. Ini adalah satu putaran penuh. Ya, jadi pada titik seimbang di sini, ya, titik 0, di sini energi kinetik maksimum. Pada simpangan maksimum, energi potensialnya yang maksimum. Ya, ini kalau gerakannya tadi diputar, ya, membentuk seperti ini, ya, diputar yang tadinya horizontal sekarang vertikal. Jika gerakannya ini diplot, ya, titik nolnya ada di sini, positifnya ini, maka dia akan membentuk gelombang yang disebut dengan gelombang kosinus. Jadi pada saat t sama dengan 0, posisinya adalah x. Di sini, lajunya adalah 0. Ya, pada saat di sini. Dan pada saat di x sama dengan 0, ya, dia adalah lajunya maksimum terbesar. Terus berulang. Nah, bentuk persamaan ini, persamaan gelombang ini dapat ditulis dalam bentuk seperti ini. X sebagai fungsi daripada T sama dengan amplitude xm cos omega T plus C, di mana omega T plus C ini adalah fase T waktu dan omega adalah frekuensi angular. Ini adalah konstanta fase atau sudut fase. Di sini xm cos omega T, ya, bisa ditulis dalam bentuk juga xm cos omega T plus T periode, ya, T besar, di mana omega T plus T besar plus periode ini sama dengan omega T plus 2pi. Artinya dia berputar dalam satu putaran penuh 2pi ini. Jadi W-nya ini, omega-nya ini adalah 2pi per T atau 2pi F. 2pi kali frekuensi. Satuan daripada frekuensi angular adalah radian per detik. Ya. Jadi ketika pada T sama dengan 0 di sini, ya, partikel bergerak, dia akan melakukan putaran sebesar setengah pi radian di posisi 0. Lalu bergerak terus sampai posisi min xm, dia berarti sudah melakukan putaran setengah putaran pi radian atau
180 derajat. Kembali lagi ke sini ya. Ini 270 dan kembali lagi ke sini sebesar 2 pi radian atau 360 derajat. Bergetar berulang-ulang. Di sini kita bisa melihat grafik di mana kurva biru dan merah mempunyai amplitude yang berbeda. Dan frekuensinya adalah sama. Ya, karena di satu periode itu dia juga untuk yang merah juga dilakukan satu periode untuk yang biru. Ya. Dan kurva ini akan ketemu di aksis T ini ya, berimpit. Ini adalah untuk yang amplitude yang berbeda. Kalau frekuensinya berbeda, di mana yang merah, yang biru ini, ya, yang biru ini dia 2 kali yang merah. Jadi banyaknya gelombang yang biru adalah 2 kali gelombang merah. Jadi periode gelombang biru sama dengan 2 kali periode gelombang merah. Jika sudut fasenya berbeda, ya, konstanta fasenya berbeda, maka dia akan seperti ini. Seperti di gambar ini, konstanta fase adalah min, ya, min pi per 4 untuk kurva yang merah, maka kurva yang merah akan bergeser ke kanan, ya. Karena sudut fasenya atau konstanta fasenya negatif, maka dia agak bergeser ke kanan. Yang awalnya adalah berimpit dengan yang biru, maka dia sekarang yang merah ini karena mempunyai sudut fase yang berbeda, maka dia akan bergerak sedikit ke kanan. Kalau yang biru, dia sudut fasenya adalah 0. Oh, ini ada checkpoint. Ini partikel bergerak dalam osilasi harmonik sederhana dengan periode T seperti gambar figur 15.2 yang ada pada slide sebelumnya. Pada posisi min xm, yaitu pada saat T sama dengan 0. Nah, jadi T sama dengan 0 itu dimulai pada titik pada posisi X sama dengan min xm. Ya. Nah, sekarang apakah itu berada pada min xm plus xm pada 0 atau di antara min xm 0 atau di antara 0 plus xm ketika T-nya itu adalah 2T. Jadi 2 kali periode. Jadi kalau 2 kali periode, maka dia akan kembali ke ini ya. T sama dengan 0 di sini pada min xm ya. Ketika T sama dengan 2T besar, 2 periode, maka dia akan melakukan putaran. Kalau begini adalah 1 periode. 2 periode berarti kembali ke titik min xm. Jadi dia yang A ini berada pada posisi min xm. Kalau 3 kali berarti dia berada pada posisi plus xm. 5,25 T dia pada posisi 0 gitu ya. Ketika partikel berosilasi, maka posisi partikel itu akan selalu berubah-ubah terhadap waktu. Untuk menentukan kecepatan partikel pada waktu tertentu, pada saat tertentu, maka kita bisa menurunkan persamaan osilasi xm cos omega t plus c terhadap waktu. Sehingga kita peroleh bahwa kecepatan itu sebanding dengan min omega xm sin omega t plus c. Ini adalah kecepatan, di mana omega xm adalah amplitude daripada kecepatan itu. Jika kita bisa lihat di gambar ini adalah pergeseran partikel terhadap waktu, maka kecepatannya adalah seperti ini. Kita bisa lihat di sini pada X, pada T sama dengan 0, kecepatannya adalah 0. Ketika ada di posisi 0, maka kecepatannya adalah min omega xm ya. Lalu berputar terus ya. Dan seperti ini ya. Jadi pada T sama dengan 0, kita akan melihat kecepatannya adalah maksimum. Sedangkan untuk menentukan percepatan, kita menurunkan fungsi daripada kecepatan itu, sehingga kita peroleh min omega kuadrat xm cos omega t plus c. Ini adalah percepatan, di mana percepatan ini adalah sebanding dengan minus omega kuadrat.
minus omega kuadrat. Jadi di sini menunjukkan bahwa percepatan terhadap jarak ini mempunyai arah yang berlawanan terhadap gerak, ya. Terhadap pergerakan partikel itu mempunyai arah yang berlawanan. Begitu juga untuk yang percepatan, dia mempunyai arah yang berlawanan karena di sini min omega kuadrat, min omega. Di dalam simple harmonic motion, percepatan A sebanding dengan pergeseran X, tetapi mempunyai tanda yang berlawanan, minus, ya. Dan kuantitas yang kedua adalah berhubungan dengan frekuensi angular kuadrat. Ini ada checkpoint. Dari hubungan di bawah ini, di antara partikel, percepatan A dan posisi X menunjukkan simple harmonic motion. Yang mana? Ya, yang menunjukkan percepatan dan pergerakan simple harmonic motion. A3x kuadrat, A5x, dan A-4x di min 2 per x. Ya. Untuk simple harmonic motion, frekuensi angularnya diasumsikan dalam radian per detik. Ya, jadi karena di sini A min omega kuadrat sesuai dengan rumus, ya, maka yang berhubungan dengan simple harmonic motion adalah persamaan yang C. Angular frekuensinya itu sebesar 2. Karena omega kuadrat sama dengan 4, berarti omega adalah 1. Lanjut, kita telah mengekspresikan percepatan dalam batas pergeseran, ya, displacement. Sekarang kita akan menerapkan hukum Newton kedua untuk menggambarkan gaya dalam simple harmonic motion. Di sini ada pegas yang diikatkan dengan sebuah benda yang bermassa M. Maka jika kita berikan simpangan lalu dilepas, maka benda ini akan berosilasi. Ya. Besar gaya daripada benda ini berosilasi itu sama dengan FMA sesuai dengan hukum Newton kedua, di mana A adalah min omega kuadrat X, jadi besarnya adalah min omega kuadrat X. Jadi tanda minus ini menunjukkan bahwa gaya dan arah gerakan daripada partikel itu berlawanan, mempunyai arah yang berlawanan. Seperti yang kita tahu bahwa di dalam pegas ini ada gaya restoring. Gaya ini adalah gaya restoring force. Ya, jadi gaya yang berlaku di dalam sistem pegas ini adalah gaya restoring, gaya pulih, di mana gaya ini berusaha untuk menempatkan kembali partikel itu pada titik X sama dengan 0. Dan kita bisa menulis hukum Hooke dalam bentuk F min Kx, di mana K itu sama dengan M omega kuadrat, ya. M omega kuadrat. Jadi K sama dengan M omega kuadrat, jadi omeganya adalah K per M. Omega sama dengan K per M. Karena omega ini sama dengan 2pi per T, maka T adalah 2pi per M per K. Akar M per K. Ini ada checkpoint. Ditanya hubungan yang mana di antara gaya pada sebuah partikel dan posisi partikel yang menunjukkan simple harmonic motion. Ya, ada F sama dengan min 5x, F min 400x, F 10x, dan F 3x kuadrat. Ya. Sesuai dengan rumus sebelumnya, di mana F sama dengan min omega kuadrat X atau min Kx, ya. Maka kita bisa mengambil hubungan yang menunjukkan simple harmonic motion adalah ini, min 5x. Ya, jadi 5 ini sebagai suatu konstanta pegasnya, K, dan sebanding dengan M omega kuadrat. 5 sama dengan M omega kuadrat. Baik, lanjut ya. Ini ada contoh soal sebuah blok yang masanya 680 gram, ya. Dia dipercepat ke sebuah spring yang mempunyai konstanta pegas itu 65 Newton per meter. Blok ditarik sejarak 11 cm dari titik seimbangnya pada X sama dengan 0, ya.
pada permukaan yang frictionless, lalu dilepas pada T sama dengan 0 ya. Ditanya angular frekuensi dan periode getaran, gerakan yang dihasilkan. Ya, jadi kita bisa menggunakan rumus ini, W sama dengan akar K per M, sehingga kita mendapat bahwa angular frekuensinya adalah 9,8. Dari sini kita dapat frekuensinya adalah 1,6 Hz dan periodenya 640 meter sekon. Berapa amplitude osilasi? Amplitude osilasi adalah pada saat X sama dengan 11 cm. Berapa kecepatan maksimum blok ya berosilasi? Ya, itu sebesar 1,1 meter per detik ya. Berapa besar percepatan maksimum blok? Kita bisa hitung sebesar 11 meter per detik kuadrat. Fase konstanta untuk pergerakan di sini cos C itu sama dengan 1, berarti C-nya ada sama dengan 0 ya. Jadi fungsi pergeserannya kita bisa buat xt sama dengan xm cos omega t plus c, di mana konstanta fasenya adalah 0. Ya, fase konstantanya 0. Konstanta 0 jadi sama dengan 0,11 cos 9,8 t. Pada t sama dengan 0, pergeseran x0 pada blok di dalam osilasi linier seperti gambar ini ya, adalah min 8,5 cm. Nah, jadi pada saat X sama dengan 0, posisinya adalah min 8,5 cm. Berarti di sini ya, ditekan ke sini ya. Kecepatan blok pada T sama dengan 0 adalah min 0,920 meter per detik dan kecepatannya adalah plus 47 meter per detik kuadrat. Ditanya frekuensi angular ya dari sistem, jadi kita bisa hitung di sini ya, itu sebesar 23,5 radian per detik. Juga fase konstantannya ya, dengan menggunakan ini di sini kita dapat tangen theta 0,461 ya, tangen C ya. Jadi C-nya itu bisa juga sebenarnya ya, min 25 derajat, C min 25 derajat, atau C-nya 155 derajat. Untuk C min 25 derajat, maka XM-nya adalah min 0,094 meter, berarti ada di sini. Dan untuk 155 derajat, maka XM-nya ada di sebelah kanan posisi 0. Ya. Maka besarnya amplitude simple harmonic motion untuk konstanta itu positif, konstanta fasenya dan amplitudenya di sini adalah sebesar ini. Ya, jadi fasenya sebesar 155, xm 0,094 atau 9,4 cm. Next, energi di dalam simple harmonic motion. Dilakukan osilasi sehingga diperoleh periode dari batang ini selama ketika berosilasi itu adalah 2,53 sekon. Lalu ada lagi objek ya, yang bentuknya tidak teratur, ya katakan saja objek X ya. Dia berosilasi dengan periode 4,76 sekon. Nah, sekarang kita akan menghitung atau mencari inersia rotasi dari objek yang tidak teratur ini. Ya. Dari benda yang batang ini, kita memperoleh inersia adalah 1/12 ml kuadrat, yaitu 1,73 kali 10 pangkat min 4 kg meter kuadrat. Ya, ini adalah momen inersianya. Ya. Ya. Lalu untuk menghitung periodenya, periode TA dan periode benda B ini, kita bisa menggunakan rumus ini, lalu kita perbandingan
kita lakukan perbandingan sehingga di mana momen inersia B sama dengan momen inersia A dikali periode B kuadrat per periode A kuadrat, sehingga kita ketahui inersia rotasi untuk benda yang tak beratur ini sebesar 6,12 kali 10 pangkat min 4 kg meter kuadrat. Next, pendulum gerak sirkuler. Ya. Suatu bola bulat, benda objek bulat, ya, jika digantungkan pada sebuah tali lalu diberikan simpangan, maka dia akan beroscilasi atau disebut dengan pendulum sederhana. Dia beroscilasi, ya, dalam sudut yang kecil, ya, cukup kecil untuk memenuhi gerak simple harmonic motion. Jadi kita bisa menguraikan gaya-gaya yang ada pada pendulum ini. Ya, di sini ada gaya tegang tali, ya. Di sini ada gaya beratnya ke arah bawah, ya. Diproyeksikan dengan Fg cos theta dan Fg sin theta. Dari T sama dengan dari torsi sama dengan R tegak lengan yang tegak lurus dengan F, kita dapat menulis, ya, di sini ada torsi, ya. Torsi L dikali dengan Fg sin theta, ya. Ada torsinya Fg sin theta, sehingga dia sama dengan I alpha, ya. Jadi I alpha itu sama saja min L Mg sin theta. Dengan mengasumsikan theta ini kecil, agar syarat untuk simple harmonic motion itu terpenuhi, maka theta itu harus kecil, ya. Sehingga alpha bisa kita jadikan sebagai min MGL I theta. Jadi sin theta-nya itu sama dengan theta. Frekuensi anguler omega MGL per I, akar MGL per I. Sini karena omega ini sama dengan 2pi per T, sehingga T-nya adalah 2pi akar I per MGL. Nah, I-nya bisa kita pakai ml kuadrat, ya. Sehingga kita dapatkan untuk pendulum itu T sama dengan 2pi akar L per G. Next. Untuk pendulum yang tidak teratur bentuknya, katakan seperti ini, ya. Untuk menghitung periodenya kita bisa mengukur poros, ya, jarak poros dengan pusat masanya, ya. Pusat masanya di sini H, ya. Jadi T sama dengan 2pi akar I per MGH. Di sini ada batang, ya, yang digantungkan di ujung pivot, ya, pada salah satu ujungnya yang berjarak H dari pusat masanya.
lalu diayunkan, ya, diberikan suatu simpangan sehingga dia beroscilasi. Ya. Sekarang kita akan menghitung berapa periode oscilasinya. T sama dengan 2pi akar I per MGH sama dengan 2pi. I-nya ini adalah momen inersia rotasi daripada batang ini, sehingga kita dapat 1,64 sekon. Untuk menghitung jarak, katakan di sini L0, jarak di antara titik 0 pivotnya ini ke stick, ya, ke stick, pusat osilasi daripada stick, ya. Kita bisa pakai rumus T sama dengan 2pi akar L0 per G, ya. Mana ini L0 nya ini sama saja 2/3 L. Dan L0 adalah 66/7 cm. Next. Nah, ini ada problem, ya, yang mungkin bisa dicoba, ya. 1, 2, problemnya tidak begitu sulit. Ada 3 dan 4. Ya, jika ada masalah silakan tulis di komentar. Jika bisa dijawab akan saya jawab, jika tidak ya kita perlu waktu dan tempat yang berbeda. Energi simple harmonic motion. Energi simple harmonic motion dalam kondisi situasi yang konservasi, di mana energi itu tidak hilang dan pengaruh lingkungan tidak mempengaruhi sistem yang ada, sehingga jumlah energi itu dalam kondisi tetap. Total energi kinetik dan energi potensial itu adalah sama, di mana di sini yang kurva merah menunjukkan energi kinetik dan hijau ini adalah energi potensial. Ya. Pada saat T sama dengan 0, energi potensial maksimum, energi kinetik 0. Dengan berjalannya T, maka energi potensial akan berkurang dan energi kinetik bertambah. Sampai pada suatu saat energi kinetik maksimum dan energi potensial 0. Begitu selanjutnya. Jadi kita lihat di sini bahwa total energi kinetik dan energi potensial itu adalah konstan. Energi potensial adalah sama dengan setengah kx kuadrat. Kalau dia itu spring, ya, spring pegas, yang sama dengan setengah kx kuadrat cos kuadrat omega t plus c plus sudut fase. Energi kinetik setengah m v kuadrat, yaitu setengah m omega kuadrat x kuadrat sin kuadrat omega t plus c. Dengan mensubstitusikan K per M ke omega kuadrat, kita akan mendapatkan energi kinetik setengah mf kuadrat sama dengan setengah kx kuadrat sin kuadrat omega t plus c. Jadi di sini energi mekanik merupakan total potensial dan kinetik, ya, yang besarnya dalam bentuk rumus seperti ini. Ya. Kalau ini 1,
Ya. Ini besarnya adalah 1 cos kuadrat omega t per sin, sehingga E-nya itu adalah sama dengan setengah kx kuadrat. Mana X-nya adalah X maksimum. Ini ada checkpoint. Blok yang punya energi kinetik 3 Joule dan spring yang punya energi elastik potensial 2 Joule ketika blok pada X sama dengan plus 2 cm. Berapakah energi kinetik ketika blok pada X sama dengan 0. Jadi ketika pada X sama dengan 0, maka energi kinetik maksimum, energi potensial 0. Maka karena total energi itu konstan, maka energi totalnya di sini sama dengan energi kinetik. Ya. Energi total adalah 5, maka energi kinetik di sini pada X sama dengan 0 itu adalah sama dengan 5. Berapa energi potensial ketika blok pada B-2? Energi potensialnya adalah 2 Joule. Sedangkan pada X sama dengan X maksimum itu sama dengan 5 Joule. Bangunan yang tinggi biasanya mempunyai peredam massa. Ya, peralatan ini mencegah osilasi dari pada angin yang dapat menggoyangkan gedung tersebut. Ya. Peralatan ini dapat berupa sebuah blok yang berosilasi pada ujung spring, dan jika bangunan itu bergeser katakan ke timur, maka blok akan bergerak ke timur, tetapi ada delay, ya, sehingga pergerakannya itu ditahan dan bangunan akan kembali ke pergerakan arah berlawanannya, yaitu ke arah barat. Jadi inti daripada mesh dampers ini adalah untuk menahan osilasi daripada angin yang biasanya terdapat pada gedung-gedung tinggi. Ini ada blok yang punya massa 2,72 kali 10⁵ kg. Ya. Dirancang untuk berosilasi pada frekuensi 10 Hz dengan amplitudo 20 cm. Berapa total energi kinetik E dari sistem blok bekas ini? Ya. Kita dapat menggunakan rumus K sama dengan M omega kuadrat, sehingga kita dapatkan K itu sebesar 1,073 kali 10⁹ Newton per meter. Energi kinetiknya K plus U sama dengan setengah MP kuadrat plus setengah KX kuadrat. Itu sebesar 2,1 kali 10⁻⁷ Joule. Di sini K sama dengan 0, ya. K sama dengan 0 karena menganggap kita asumsikan dulu X itu sama dengan XM. Jadi pada posisi simpangannya maksimum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan besar total energi. Berapa kecepatan blok ketika melalui titik timbang? Jadi di sini E yang tadi kita peroleh itu sebesar 2,147 kali 10⁻⁷ Joule, ya. Itu sama dengan setengah mf kuadrat plus setengah kx kuadrat, sehingga kita dapatkan kecepatan adalah 12,6 meter per detik. Getaran simple harmonic angular. Nah, ini sekarang getarannya ini berbentuk sudut, ya, angular. Di mana ini ada sebuah katakan piringan, ya, atau cakram, ya. Di tengahnya ini digantungkan sebuah kabel, ya. Ketika ini kita berikan simpangan pada derajat tertentu, ya, maka dia akan berosilasi. Nah, berosilasi ini di sini ada torsi. Karena ini angular, maka di sini gayanya itu adalah torsi. Jadi torsi ini yang menyebabkan benda itu mengalami rotasi, ya. Dimana torsinya adalah sebesar min K theta. Theta adalah sudutnya, dan besar K itu bisa kita ambil dari sini. T sama dengan 2pi akar I per K. Nah, untuk torsi pendulum berbentuk cakram ini. Dan I adalah inersia rotasi daripada piringan yang berosilasi. Ini adalah sebuah contoh
di mana ada root atau batang ya, yang panjangnya 12,4 cm, masanya 135 gram ya. Dia di sini diikatkan pada sebuah kabel ya, di titik tengah batang tersebut, di mana dilakukan osilasi sehingga diperoleh periode dari batang ini selama ketika berosilasi itu adalah 2,53 sekon. Lalu ada lagi objek ya, yang bentuknya tidak teratur ya, katakan saja objek X ya. Dia berosilasi dengan periode 4,76 sekon. Nah, sekarang kita akan menghitung atau mencari inersia rotasi dari objek yang tidak teratur ini. Ya. Dari benda yang batang ini, kita memperoleh inersia adalah 1/12 ml kuadrat, yaitu 1,73 kali 10⁻⁴ kg/m². Ya, ini adalah momen inersianya. Ya. Ya. Lalu untuk menghitung periodenya, periode TA dan periode benda B ini, kita bisa pergunakan rumus ini, lalu kita perbandingan, kita lakukan perbandingan, sehingga di mana momen inersia B sama dengan momen inersia A dikali periode B kuadrat per periode A kuadrat, sehingga kita ketahui inersia rotasi untuk benda yang tak beratur ini sebesar 6,12 kali 10⁻⁴ kg/m². Next, pendulum gerak sirkuler ya. Suatu bola bulat, benda objek bulat ya, jika digantungkan pada sebuah tali lalu diberikan simpangan, maka dia akan berosilasi atau disebut dengan pendulum sederhana. Dia berosilasi ya, dalam sudut yang kecil ya, cukup kecil untuk memenuhi gerak simple harmonic motion. Jadi kita bisa menguraikan gaya-gaya yang ada pada pendulum ini ya. Di sini ada gaya tegang tali ya. Di sini ada gaya beratnya ke arah bawah ya. Ini diproyeksikan dengan Fg cos theta dan Fg sin theta. Dari T sama dengan dari torsi sama dengan R lengan yang tegak lurus dengan F, kita dapat menulis ya, di sini ada torsi ya. Torsi L dikali dengan Fg sin theta ya. Ada torsinya Fg sin theta, sehingga dia sama dengan I alpha ya. Jadi I alpha itu sama saja min L mg sin theta. Dengan mengasumsikan theta ini kecil agar syarat untuk simple harmonic motion itu terpenuhi, maka theta itu harus kecil ya. Sehingga alpha bisa kita jadikan sebagai min mgl I theta. Jadi sin theta-nya itu sama dengan theta. Frekuensi anguler omega mgl per I akar ya, akar mgl per I. Sini karena omega ini sama dengan 2pi per T, sehingga T-nya adalah 2pi akar I per mgl. Ya, I-nya bisa kita pakai ml kuadrat ya. Sehingga kita dapatkan untuk pendulum itu T sama dengan 2pi akar L per G. Untuk pendulum yang tidak teratur bentuknya, katakan seperti ini ya. Untuk menghitung periodenya, kita bisa mengukur poros ya, jarak poros dengan pusat masanya ya. Pusat masanya di sini H ya, ya. Jadi T sama dengan 2pi akar I per mgh. Di sini ada batang ya, yang digantungkan di ujung pivot ya.
pada salah satu ujungnya yang berjarak H dari pusat masanya, ya. Lalu diayunkan, ya, diberikan suatu simpangan sehingga dia berosilasi, ya. Sekarang kita akan menghitung berapa periode osilasinya, yaitu T sama dengan 2pi akar I per MGH sama dengan 2pi. I nya ini adalah momen inersia rotasi daripada batang ini, sehingga kita dapat 1,64 sekon. Untuk menghitung jarak, katakan di sini L0, jarak di antara titik 0 pivotnya ini ke stick, ya, ke stick, pusat osilasi daripada stick, ya. Kita bisa pakai rumus T sama dengan 2pi akar L0 per Q, ya. Mana ini L0 nya ini sama saja 2/3L, ya. Dan L0 adalah 66/7 cm. Next. Nah, ini ada problem, ya, yang mungkin bisa dicoba, ya. 1, 2, problemnya tidak begitu sulit. Ada 3 dan 4, ya. Jika ada masalah silakan tulis di komentar. Jika bisa dijawab akan saya jawab, jika tidak ya kita perlu waktu dan tempat yang berbeda.